Filolog naskah Lontar Bali dan Jawa Kuno, Sugilanus membuat sebuah kajian menarik terkait protokol penanganan wabah yang diambil dalam lontar-lontar Bali. Dalam kajiannya, Sugilanus memaparkan, pada masa lalu ketika terjadi wabah, pemimpin pemerintahan mengundang rohaniawan, pandite dan empu, pemimpin daerah atau bendese dan praktisi kesehatan, balian usade, mengadakan rapat terbatas dalam rangka merumuskan kebijakan atau prarem sebagai protokol penanganan wabah. Isinya berupa pembatasan upakara, tata cara pengobatan, karantina, penguburan, dan upakara penyucian. Pokok-pokok protokol dari masa lalu tersebut terdapat dalam Lontar Usade dan Widi Sastra. Merujuk pada Lontar Widi Sastra Sang Hyang Swamandala yang berisi tentang protokol penguburan korban wabah, disebutkan jika wabah menimbulkan korban banyak, maka warga desa diminta langsung menguburkan mayat tanpa perlu upakara yang serupa dengan situasi normal. Tidak diperbolehkan ada pengabenan, apapun golongannya semua dikubur. Hanya sulinggi yang tidak boleh dikubur. Namun ngaben sangat sederhana, tidak boleh lama ditempatkan di rumah. Dalam Lontar Yama Purwana Tatwa disebutkan, masyarakat boleh melakukan penguburan langsung tanpa upakara jika terjadi situasi diserang musuh, musibah penyakit, dan yang lainnya yang menyebabkan masyarakat kacau. Pelaksanaan penguburan tidak menghaturkan upakara pejati sebagaimana situasi normal. Orang yang meninggal tersebut sama dengan orang yang mati tidak wajar, seperti mati salah pati, mati di sawah, mati tenggelam di sungai, serta mati karena penyakit lepra. Semuanya masing-masing terikat oleh batas waktunya. Bila belum cukup batas waktunya, orang yang mati tidak wajar tidak boleh diupacarai. Apabila diupacarai akan menimbulkan kekeringan di muka bumi dan para dewa akan meninggalkan tempat suci. Lontar ini juga menyebutkan bahwa orang yang meninggal karena lepra harus langsung dikubur dan baru boleh diupakarai setelah 25 tahun.